Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Mama Salsa. Di video kali ini aku mau buat bolu marmer jadul. Ini rasanya enak banget ya. Ini teksturnya lembut dan gak buat seret. Buatnya mudah dengan metode all-in-one. Yuk langsung aja ke cara buatnya. Pertama aku siapkan dulu loyangnya, kemudian ini loyangnya aku olesi dengan menggunakan Carlo. Untuk bahan Carlonya udah aku tuliskan di deskripsi ya. Ini aku pakai loyang ukuran 24 cm. Kalau mau pakai loyang ukuran 22 cm juga masih bisa ya. Ini loyangnya aku olesi semua, aku olesi sampai rata. Setelah loyangnya dioles, ini loyangnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 5 butir telur ke dalam wadah. Kemudian 8 sendok makan penuh gula pasir. 15 sendok makan cembung tepung terigu. Tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres ya. 1 sendok makan tepung maizena. 1 sendok makan susu bubuk. 1 sendok teh SP atau TBM, setengah sendok teh vanili cair. Kalau tidak ada vanili cair bisa menggunakan vanili bubuk ya. Kemudian semua bahan di mixer. Ini aku campurkan dulu bahannya supaya ketika di mixer tepungnya tidak berterbangan. Kemudian di mixer dengan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur. Setelah bahan tercampur, ini aku naikkan kecepatannya ke kecepatan paling tinggi. Dan ini di mixer sampai adonan mengembang kental, putih, dan berjejak. Setelah adonannya setengah mengembang, ini aku matikan dulu mixernya. Kemudian aku bersihkan bagian pinggir wadah supaya semua adonan benar-benar tercampur saat di mixer ya. Kemudian lanjut di mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonan benar-benar mengembang, kental, putih, dan berjejak. Nah, ini adonannya udah mengembang, udah kelihatan ini adonannya udah putih, kental, dan berjejak. Jadi ini tadi aku mixernya sekitar 7 menit. Bersihkan mixernya dengan spatula ya. Kemudian masukkan margarin yang udah dicairkan. Ini aku pakai 75 gram margarin atau sekitar 3 sendok makan sebelum dicairkan. Kemudian aduk balik dengan spatula. Ini diaduk sampai margarinnya benar-benar tercampur rata. Setelah margarinnya tercampur, masukkan 100 ml minyak goreng atau kalau ditimbang sekitar 75 gram. Aduk balik dengan spatula sampai minyak gorengnya benar-benar tercampur dengan adonan. Pastikan tidak ada minyak goreng dan margarin yang mengendap di bagian bawah adonan ya. Setelah adonannya tercampur semua, kemudian ambil sekitar 9 atau 10 sendok makan adonan ke dalam wadah lain. Kemudian tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Ukurannya seperti yang ada di video, tidak terlalu munjung ya. Kemudian aduk coklat bubuknya dengan adonan sampai tercampur rata. Setelah coklat bubuknya tercampur rata, kemudian ini aku tambahkan sekitar setengah sendok teh pasta coklat dan diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini adonan coklatnya disisihkan dulu ya. Selanjutnya, tuang adonan yang berwarna putih ke dalam loyang. Ini aku tuangnya sebagian aja. Seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan adonan coklatnya.
Ini adonan coklatnya juga aku sisihkan sedikit. Selanjutnya masukkan lagi sisa adonan yang warna putih. Ini adonan yang warna putih aku masukkan semua ke dalam loyang. Sampai semua adonan yang berwarna coklat tertutup dengan adonan yang berwarna putih ya. Kemudian ini adonannya aku aduk dengan menggunakan tusuk sate, seperti yang ada di video, supaya tidak ada gelembung udara di dalam adonan. Kemudian masukkan lagi sisa adonan coklatnya. Jadi tadi adonan coklatnya sengaja aku sisakan sedikit untuk di bagian atas. Kemudian aduk lagi dengan menggunakan tusuk sate, supaya kuenya nanti sedikit bermotif ya. Ini adonannya siap untuk dipanggang. Sebelumnya ini ovennya udah aku panaskan selama 15 menit. Kemudian masukkan adonan ke dalam oven dan dipanggang dengan suhu 170 derajat. Ini aku menggunakan api bawah dulu. Untuk waktu pemanggangannya ini aku atur ke 50 menit ya. Nah, setelah 30 menit dipanggang, kemudian ini aku ganti apinya menggunakan api atas bawah dan lanjut dipanggang selama 20 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini kuenya udah matang, kemudian keluarkan dari oven dan dites tusuk. Kalau tidak ada adonan yang menempel, ini kuenya udah matang ya. Kemudian keluarkan kuenya dari loyang dan letakkan di alas kue ya. Kemudian biarkan kuenya hingga dingin. Setelah kuenya dingin, ini kuenya udah bisa dipotong. Dipotong sesuai dengan selera masing-masing ya. Ini dia hasilnya. Bolu marmer jadul. Ini rasanya beneran enak, lembut tapi nggak buat seret. Ini cocok banget untuk teman ngeteh atau untuk ide jualan ya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.